Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali. Ini kali kedua saya diberi kesempatan berbagi pengalaman di Masjid An-Nur ya, Masjid Jami An-Nur. Alhamdulillah, saya sebenarnya kalau sudah kedua kali atau ketiga kali saya pengennya membahas yang lain gitu. Ya, kalau pertama kali oke lah saya berbagi pengalaman atau memberikan pengenalan tentang ilmu yang saya dan teman-teman di yayasan ini geluti, yaitu ilmu kristologi. Tetapi sudah setahun yang lalu kayaknya saya kesini ya, yang pertama ini. Jadi kayaknya banyak yang baru kayaknya, atau jadi harus ngulang lagi dong nih, Ustadz Basit nih. Oh, udah lagi Pak. Masya Allah. Oh. Baik, nggak apa-apa ya, saya ulang sedikit lah ya. Buat yang belum tahu nama saya, tadi mungkin sudah diperkenalkan. Nama saya Dondi Tan ya. Nggak usah pakai Ustadz Pak ya. Dondi Tan aja, atau Ko Dondi boleh, Pak Dondi boleh. Saya belum Ustadz Pak, saya masih prostat Pak ya. Proses jadi Ustadz. Nah, Tan itu marga saya ya, karena saya orang Cina. Tan itu marga saya. Marga itu kalau bahasa Hokkien itu Se Pak, jadi saya Dondi Setan gitu, Pak ya. Bukan seton Pak ya. Nah, alhamdulillah saya kembali ke fitrah, atau dengan kata lain saya memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 ya. Jadi ini tahun ke-11 saya menjalankan Islam, alhamdulillah. Kalau tadi disebutkan saya masuk Islam itu melalui proses riset 7 tahun, sebenarnya nggak sampai 7 tahun Pak risetnya. Karena yang 5 tahun saya mengamati muslimnya, ya risetnya cuma 2 tahun Pak. Tapi yang 5 tahun pertama ini saya melakukan kesalahan dengan mengamati muslim. Yang saya amati adalah orang-orang Islamnya, gitu. Ya, ada organisasinya, ada ya, Bapak tahu sendirilah. Kira-kira tahun-tahun 2007 sampai 2012 itu kan memang Islam sedang difitnah gitu ya. Sampai sekarang juga Islam masih difitnah gitu kan. Malah sekarang kita kenal istilah Islamofobia gitu kan. Dulu ketika saya mengamati Islam, yang saya amati adalah orang Islamnya, lama gitu, 5 tahun nggak masuk-masuk Islam. Tapi ketika saya mempelajari Islamnya, saya mempelajari ajarannya, dalam waktu kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang paling saya ingat gitu ya, yang paling saya ingat kenapa saya masuk Islam, gara-gara besi Pak. Oh, gara-gara besi, mentang-mentang saya kontraktor gitu bagaimana? Saya kontraktor, memang khusus di bidang bangun gudang atau bangun pabrik ya, jadi kebanyakan bangunnya pakai besi-besi WF gitu Pak ya, besi-besi besar Habim gitu. Tapi salah satu alasan saya masuk Islam karena di Quran ada ayat yang berbicara tentang besi. Quran surat Al-Hadid ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi supaya bermanfaat untuk manusia. Menurunkan ya. Menurunkan itu kan pasti dari atas ke bawah gitu kan. Nggak mungkin dari bawah ke atas gitu. Berarti dari mana kalau dari atas? Kira-kira ada yang bisa ngebayangin besi turun dari atas dari mana? Dari langit. Dari benda-benda angkasa luar yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Dan ketika saya baca ayat seperti itu di Quran, ternyata NASA ya, Badan Antariksa Amerika Serikat juga mengkonfirmasi bahwa besi-besi yang ada di bumi ini ya, besi ini bumi ini banyak mengandung besi ya. Inti bumi juga banyak mengandung besi.
Tapi besi-besi yang ada di permukaan yang bisa dieksplorasi sama manusia itu asalnya bukan dari bumi ternyata. Asalnya dari benda-benda angkasa luar yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk miliaran tahun yang lalu. Sekarang kita ngebor bumi, mengambil besi-besi, itu ternyata besi-besi yang berasal bukan dari bumi. Saya cuma berpikir, dari mana seorang nabi katanya Umi gitu ya, kok bisa ngomong begitu gitu. Kok bisa mengatakan sesuatu yang orang pada zaman waktu itu tuh nggak ada yang tahu gitu. Kok dikonfirmasi sama ilmu pengetahuan tuh baru sekarang-sekarang ini gitu. Dan itu baru salah satu dari kira-kira 1000 ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, dan 80%-nya sudah terbukti benar oleh ilmu pengetahuan. Berarti kalau begitu, apakah Quran karangan Nabi Muhammad SAW yang dikenal Ummi? Berarti kan nggak mungkin ya. Dan banyak juga orang-orang di luar Islam yang mengkonfirmasi, tidak baik yang secara langsung maupun yang tidak secara langsung. Yang secara langsung ada beberapa mengkonfirmasi, sampai dia datang ke Arab Saudi, sampai dia bikin konferensi pers, sampai dia berani mengatakan bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW yang waktu masih hidup di bumi belum ada alat mikroskop, belum ada alat teleskop, belum ada alat selam dan sebagainya. Jadi tidak mungkin karangan manusia pada zaman abad ke-7 Masehi. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya menerima akhirnya bahwa Quran itu tidak mungkin karangan manusia. Sehingga saya mengambil kesempatan pada 25 Juli 2014 mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman waktu itu ada yang sedikit lucu gitu bukan buat saya. Ketika saya datang ke sebuah pondok pesantren untuk minta disyahadatkan, saya tidak ditanya apa alasannya mau masuk Islam sama ustadznya, tapi saya malah disuruh pulang. Saya memang waktu itu datang sudah lewat maghrib ya. Saya nggak ditanya kenapa, Pak Dondi mau syahadat? Ya, besok pagi sebelum subuh mandi dengan niat katanya. Mandi besar gitu katanya, atau mandi wajib gitu. Niatnya begini. Setelah itu jam 6 pagi baru silakan datang lagi. Ya udah, saya nggak tahu, saya ikutin aja. Ikutin, paginya baru bersyahadat. Disaksikan hanya oleh mandor di perusahaan saya. Ya, saya punya mandor waktu itu, dia yang menyaksikan saya bersyahadat bersama istrinya. Saya cuma berpikir malam itu kalau saya nggak jadi syahadat, saya udah keburu dipanggil pulang, belum syahadat gimana gitu ya. Ya mudah-mudahan niat saya sudah diterima, gitu ya. Insya Allah ya Pak ya. Tapi ternyata memang ada perbedaan ketika ada orang mau mensyahadatkan seseorang, ada yang mengikuti pendapat ulama baiknya mandi besar dulu. Tetapi juga ada yang bisa langsung disyahadatkan. Saya setelah itu jadi belajar ulang agama saya yang dulu, juga plus saya mengadakan perbandingan dengan Islam. Saya banyak menonton video-video debat yang ada di luar negeri, khususnya yang di negara Inggris ya. Di kota London itu ada sebuah taman yang besar. Di pojokan taman itu ada sebuah tempat namanya Speaker's Corner. Ya, mungkin kalau bapak-bapak pernah mendengar, di tempat Speaker's Corner itu tempat bebas orang berdebat. Apa saja, agama apa saja juga ada di situ. Tetapi beberapa puluh tahun belakangan ini yang paling banyak berdebat itu antara Islam dan Kristen. Yang Islam juga ada yang berdebat dengan Syiah, ada yang berdebat dengan Ahmadiyah dan sebagainya. Yang Kristen juga ada berdebat dengan Yahudi, ada yang berdebat dengan Unitarian dan sebagainya. Intinya tempat itu adalah tempat yang bebas untuk berdebat, gitu ya. Nah, ketika saya melihat video-video tersebut, banyak sekali memang wawasan yang terbuka. Karena orang-orang yang berdebat di situ bukan orang-orang jalanan biasa, tetapi juga banyak orang-orang akademisi, bahkan sampai ada profesor juga ikut berdebat di situ. Ya. Itu membuka wawasan saya tentang Islam dan agama-agama yang lain, terutama agama saya yang dulu.
Jadi ketika saya membandingkan, saya tidak mau membandingkan hanya katanya gitu, tapi saya membuka seluruh kitab saya. Ya, bapak-bapak kalau mau beli peci aja pasti pilih-pilih ya. Nah, ibu-ibu mau beli ember aja pasti pilih-pilih. Gitu. Nah ini urusan dunia akhirat gitu, masa nggak pilih-pilih gitu kan? Tetapi saya maklum juga ternyata bahwa memang kebanyakan umat Islam itu, apalagi di negara-negara tertentu ya, kalau di Indonesia kita mungkin sedikit agak bebas, tapi ada negara-negara yang agak strict atau ketat gitu untuk mempelajari agama orang lain. Contoh, saya baru pulang dari Malaysia nih Pak, ya. Saya diundang oleh sebuah yayasan untuk mengikuti sebuah konferensi yang sangat tertutup, tidak boleh disebutkan yang undang siapa, konferensi apa, di kota apa, tentang apa, tapi isinya terutama tentang dakwah. Ya. Kemudian saya juga bertemu dengan beberapa orang yang bergerak di bidang dakwah. Mereka ingin sekali mengundang saya untuk memberikan kajian-kajian kristologi di Malaysia, tetapi ternyata di Malaysia yang walaupun agama resminya adalah Islam, ya, walaupun prosentasenya kurang lebih hanya 65%, dan orang Islam di sana boleh mendawai orang non-Islam, tetapi orang non-Islam tidak boleh mendawai orang Islam. Keadaannya begitu. Tetapi untuk membicarakan atau berceramah tentang agama lain itu tidak begitu mudah gitu ya. Itu hal yang sensitif sehingga harus mendapatkan istilahnya izin ya dari pemuka-pemuka agama di sana. Saya mengikuti saja prosedur yang ada di sana dan saya juga bertemu dengan beberapa orang yang penting di sana ya. Salah satunya adalah salah seorang yang mendatangkan guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ke Malaysia. Dijemput dengan pesawat pribadi, diantar pulang juga dengan pesawat pribadi, Masya Allah ya. Nah jadi saya bergabung dengan sebuah yayasan, tadi sudah disebutkan, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, izin minum dulu sebentar. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berdiri sejak tahun 2017 dan saya ditunjuk menjadi Ketua Litbang dan juga Bendahara 2. Tugasnya Ketua Litbang itu apa? Tugasnya Ketua Litbang itu di yayasan itu adalah harus berdebat dengan pendeta. Syaratnya harus dengan pendeta gitu. Nggak boleh dengan bukan pendeta. Minimal setahun debat 2 kali. Ya. Ketika ada pendeta yang mau, semua biaya debat itu yang menanggung yayasan itu, yang menanggung, ditanggung, ya. Pokoknya mau di hotel yang bagus kita tanggung semua biayanya sekali debat antara 70 sampai 100 juta, ya. Dan itu memang sengaja kita lakukan untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi kita memang sengaja mengajak saudara-saudara kita dari agama lain itu, pendeta-pendeta itu untuk berdebat, tetapi harus dengan cara yang paling baik. Ya, sesuai dengan tuntunan Quran, sesuai dengan perintah Allah SWT. Di dalam aturan debat itu kita tidak boleh menghina lawan bicara, kita tidak boleh menghina agama orang lain, dan juga kita dilarang menghina sesembahan orang lain. Ya, sesuai dengan perintah Allah SWT. Jadi dari tahun 2022 setiap tahun saya berdebat paling tidak 2 kali, yang resmi itu ya. Alhamdulillah dari 2022 sampai 2024, 2025 saya nggak dapat lagi pendeta, nggak ada yang mau debat sama saya. Kemarin ada satu pendeta dari Kupang, pendeta Mel Atok, udah menentukan tanggal 29 Agustus. Ketika kita kirim draft perjanjian bahwa dia harus datang, kalau dia tidak datang dia harus menanggung biaya yang kita keluarkan, dia mundur dengan alasan nggak boleh debat sama gerejanya. Ya kita kan nggak boleh maksa orang yang takut ya Pak ya. Jadi ya kita sekarang jadi melakukan kajian-kajian ceramah untuk memasyarakatkan ilmu kristologi yang sekarang saya pikir harus digabungkan dengan ilmu Islam. Ilmu Islam atau ilmu tentang seluk-beluk Islam itu disebut Islamologi. Ya. Ilmu kristologi
ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ya. Ilmu Islamologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk Islam. Ini harus digabungkan. Kalau tidak digabungkan, kita nanti boleh dikatakan pincang gitu. Pincang dalam apa? Dalam ranah perang pemikiran. Karena apa? Karena yayasan kami memang menempuh jalur Ghausul Fikri, menempuh jalur perang pemikiran. Jadi tugas saya aja berdebat gitu kan, itu kan perang pemikiran gitu kan. Jadi kalau dengan ilmu Kristologi dan Islamologi, ini insya Allah akan sangat-sangat efektif ketika kita menghadapi upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtatan. Ya, anak-anak kita yang setiap hari mungkin membuka medsos itu sebenarnya juga merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Ya, Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, pilih-pilih negara kalau mau mengirim anaknya, pilih-pilih negara. Saya banyak terima tamu orang Kristen dan orang Islam. Orang Islam ngapain? Bawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad atau bahkan sudah murtad. Nah, ya, jadi sekarang karena saya tidak dapat lawan debat pendeta, sekarang hampir setiap hari di kantor saya itu menerima tamu, baik orang Kristen maupun orang Islam. Kalau Kristen rata-rata mereka bertanya tentang agamanya atau kitabnya, karena ternyata mereka melihat saya punya Bible lebih banyak daripada pendeta mereka gitu. Dan kalau orang Islam datang, itu biasanya mereka bawa suami, istri atau anak yang mau murtad atau yang sudah murtad gitu ya. Nah, saya biasa ketika menerima tamu dari kalangan Kristen, saya tidak langsung buka Quran, saya tidak langsung bacakan ayat Quran. Tetapi saya berdiskusi santai dengan mereka, apa yang mereka pikirkan, dan selalu saya buka pertama apa? Kitab mereka dulu. Kitab mereka sebut tulisannya Alkitab gitu ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul, Ustaz? Nah, ya kan? Belum lagi nanti kalau mereka bikin seperti ini. Ini mohon maaf nih. Terbalik ini. Saya harus menunjukkan supaya bapak-bapak lihat sendiri gitu ya. Mereka juga bikin kitab tulisannya begini. Kitab Suci Injil tulisannya ya. Ini yang oleh orang Kristen disebut Perjanjian Baru. Jadi kitabnya orang Kristen itu secara utuh ya, ini tulisannya Alkitab, tapi saya bilang ini jangan sebut ini Alkitab ya, kita sebagai Muslim ya. Saya masih prihatin kalau ada ustadz-ustadz kita menyebut kitab ini dengan sebutan Injil atau sebutan Alkitab. Jangan. Ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, nanti kita bisa bahas lebih dalam. Nah, kitab mereka yang sudah lengkap begini, ini secara umum terbagi menjadi dua bagian. Ya. Bagian pertama itu disebut sebagai Perjanjian Lama. Bagian yang sedikit yang ini, yang belakang ini disebut Perjanjian Baru. Nah, yang ini, yang disebut dengan Injil ini oleh orang Kristen, ini yang disebut oleh mereka Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama, ini yang menceritakan kisah-kisah tentang penciptaan, sejarah bangsa Israel dan sebagainya. Ini sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi ini awalnya bukan milik orang Kristen, tetapi miliknya orang Yahudi, yaitu kitab yang bernama apa? Ini, kitab yang bernama Tanakh. Nah, Tanakh ini singkatan apa? Singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang kita sering dengar dengan sebutan Taurat atau Taurat, ya. Nevi'im itu kitab-kitab yang bercerita tentang nabi-nabi, Nevi. Kalau bahasa Arab Nabi, bahasa Ibrani Nevi, mirip ya. Nanti ada lagi kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan.
tulisan-tulisan orang bijak, tulisan-tulisan orang alim gitu, atau tulisan nabi-nabi itu sendiri. Nah, ketiga kelompok kitab tadi digabungkan disebut menjadi Tanakh. Yang Torah itu ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini nggak usah dihafalin, Pak. Kalau yang Nevi'im, nanti ada kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hagai, Habakuk, Ayub, Maliaki, dan sebagainya. Kalau yang Ketuvim, kitab-kitab yang disebut dengan Ratapan, Amsal, Mazmur. Nah, ada Mazmur nih. Mazmur ini kalau di Quran disebut Zabur. Ya, ada juga nih Pak, kitab mereka bikin begini. Ada kitab Taurat dan Zabur. Tapi nanti kita bahas apakah ini Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran, ya. Jadi yang ketiga kelompok ini oleh orang Yahudi disebut kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini disusun sebelum ada Kristen, ratusan tahun sebelum ada Kristen, 5 abad sebelum ada Kristen, ya. Yang nyusun orang-orang Yahudi. Jadi yang sekarang di dalam kitab Kristen disebut Perjanjian Lama ini itu asalnya dari sini. Kalau ini ditulis dalam bahasa Ibrani, yang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi terjemahan Yunaninya mengambil dari kitab yang ini. Ini saya kemana-mana bawa buku, udah kayak tukang buku aja. Ya, kitab yang ini adalah terjemahan dari kitab yang ini. Kalau ini bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad 3 sebelum Masehi. Sebelum ada Kristen juga. Nah, yang ini beredar ratusan tahun. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang waktu itu tinggal di daerah Mediterranean, itu sudah banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani. Kenapa? Karena sedang dijajah oleh bangsa Yunani dan Romawi. Ya. Karena mereka hidup di dalam masa penjajahan Yunani dan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani, makanya banyak orang Yahudi atau Israel yang tidak bisa bahasa Ibrani, akhirnya mempunyai kitab dalam terjemahan Yunani. Yang nyuruh menerjemahkan dari sini ke sini siapa? Raja Mesir, namanya Raja Ptolemy II, ya, Philadelphus. Kemudian ini beredar terus sampai timbul agama Kristen, ya. Sampai timbul agama Kristen oleh orang-orang Kristen, pemuka-pemuka agamanya Kristen di abad-abad kedua, ketiga, dan keempat Masehi. Terjemahan yang ini terjemahannya di apa namanya ya? Mereka bilangnya diperbaiki, mereka bilangnya. Tapi kalau menurut orang Yahudi itu dipelintir terjemahannya, gitu ya. Kalau dipelintir namanya apa tuh? Istilah kerennya tuh diresensi namanya. Ya, kalau resensi itu artinya dikritik terjemahannya, gitu ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan akidahnya orang Kristen. Gitu. Jadi setelah ini terjemahannya dirubah oleh orang Kristen, oleh bapak-bapak gereja Kristen, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Jadi seolah-olah Yesus diramalkan di sini. Ya, makanya yang ini setelah abad ke berapa ya, di akhir abad 4 tahun 397 mereka itu kan mengumpulkan kitab-kitab surat-surat ini, menyusun gitulah ya, dari mulai tahun 362 di kota Laodicea, kemudian yang kedua tahun 384 di kota Roma, yang terakhir di kota Kartago, Afrika Utara, tahun 397 Masehi. Berarti hampir 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Hampir 400 tahun. Ya. Nabi Isa alaihissalam diperkirakan, kalau kita orang Islam tahunya kan Nabi Isa diangkat kan? Diangkat diperkirakan tahun 30 Masehi. Kalau ini kitab selesainya 397, berarti hampir 400 tahun baru jadi satu kitab ini. Ya, tahun 397 itulah kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ini dijadikan satu dengan terjemahannya kitab ini gitu, dalam bahasa Yunani. Jadikan satu, inilah kitabnya orang Kristen pertama kali.
Sekarang digabungkan jadi satu ini, ya. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Latin, terjemahkan bahasa Jerman, bahasa Belanda, sampai ke bahasa Indonesia, gitu ya. Ini gambaran buat bapak-bapak supaya ada perbandingan bagaimana proses penyusunan kitab mereka, kita bandingkan dengan proses penyusunan mushaf Quran kita. Ada yang tahu Pak berapa tahun Quran, mushaf Quran pertama menjadi mushaf setelah Nabi wafat? Ada yang tahu berapa tahun? Kira-kira? Ini belajar penyusunan kitab orang, kitab sendiri nggak tahu gimana nih Pak. Kira-kira berapa tahun Pak? Kalau yang ini tadi 397 kurang 30 berarti 367 tahun baru ada kitab ini. Mushaf Quran pertama kali jadi berapa tahun Pak setelah Nabi wafat? Berapa tahun Pak? 10 tahun? Berapa Pak? 50 tahun? 13 tahun? Ada lagi? Berapa? 1 tahun? Itu yang paling dekat tuh Pak. Tidak sampai 2 tahun Pak. Ya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar yang pertama. Sahabat Abu Bakar menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun. Ya, cuma 2 tahun. Ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar sebelum 2 tahun terjadi perang, ya kan Pak, di Yamamah. Karena banyak hafiz Quran yang tewas dalam perang, kurang lebih kalau nggak salah riwayat itu sampai 70 orang penghafal Quran tewas. Maka sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada khalifah pada saat itu Abu Bakar untuk disusun, gitu ya. Kalau yang ini disusun berdasarkan apa? Kitab-kitabnya sudah ada nih. Kitab-kitab ini sudah ada. Ini kan ada surat-suratnya nih Pak ya. Ini yang Protestan ada 66 surat. Jadi surat-surat itu sudah banyak pada waktu itu. Dipilih-pilih sama Bapak gereja, sama pemuka gerejanya. Yang ini dibaca, oh masuk nih. Yang ini dibaca, masuk. Yang ini dibaca, oh nggak masuk nih. Beda ceritanya, jangan. Yang ini, oh masuk. Dari sekian puluh surat yang sudah ada, dipilih-pilih, kemudian baru dijadikan kitab. Kalau Quran, gimana Pak? Dari hafalan kan? Dari hafalan. Caranya gimana? Menjadi mushaf Quran. Disusun. Caranya? Khalifah membentuk sebuah tim. Namanya tim apa? Kalau istilah kita sekarang tim kodifikasi. Ya. Jadi kalau kitabnya saudara kita yang Kristen ini disusun disebut dengan proses kanonisasi, kanon, gitu lah. Kanon itu yang tadi dipilih-pilih suratnya. Kalau Quran dengan proses kodifikasi. Kodifikasi itu artinya apa? Sahabat-sahabat yang mencatat ketika Nabi masih hidup. Ya, kan Nabi masih hidup, melafazkan ayat Quran, sahabat-sahabat mencatat, ya kan? Jadi semenjak zaman Nabi masih hidup sudah dicatat, cuman belum dibuat mushaf, gitu. Ya, jadi ketika dibuat tim kodifikasi itu, orang-orang yang punya catatan, entah di pelepah pohon atau di tulang atau di media apapun, setor kepada tim tadi itu ya. Satu tim ini anggotanya dipimpin oleh sahabat Nabi yaitu Zaid bin Thabit, semuanya hafiz Quran. Jadi orang-orang yang setor itu dikasih syarat untuk diterima ayat-ayatnya. Syaratnya apa? Minimal saksinya ada 2 orang. Yang kedua, bacaannya betul. Ya kan? Kalau 2 ini sudah diterima, baru masuk ke dalam mushaf Quran. Nggak sampai 2 tahun. Kalau Bapak tadi bilang 1 tahun, kemungkinan besar itu ya dalam waktu 1 tahun itu ya sudah menjadi mushaf Quran. Baru setelah jadi cuman dibikin satu mushaf ya, disimpan oleh anak perempuannya sahabat Umar bin Khattab yaitu Hafsah yang juga istri daripada Nabi, disimpan selama pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun. Kemudian ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika itu ada perang di Azerbaijan, ada laporan dari salah seorang panglima perangnya yang menceritakan bahwa ada orang Islam yang berantem gitu. Berantemnya gara-gara apa?
bacaan Qur'annya berbeda gitu. Berbedanya tapi bukan apa namanya? Bukan berbeda dalam satu ayat, bukan, tapi cara bacanya gitu ya. Kira-kira beginilah, kira-kira lah. Mungkin kalau kita sering dengar gitu ya, kalau orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F gitu Pak ya. Nanti kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah gitu. Nggak bisa ngomong F, kebanyakan ngomong P gitu jadinya. Bukan ngomong TV tapi jadi apa? TV gitu. Nah, apa ya? Nanti ada lagi orang Jepang nggak bisa ngomong L gitu atau R gitu lah ya. Jadi lidah orang memang beda-beda, lidah bangsa beda-beda gitu ya. Karena ada perbedaan cara baca, itulah makanya Khalifah Utsman bin Affan mengulang kodifikasi yang pernah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar. Diulang, tim kodifikasinya sama juga orangnya, pimpinannya juga sama, yaitu sahabat Sa'id bin Thabit. Diulang, baru kemudian dibuat salinan-salinan. Salinan-salinan inilah yang dikirim ke tempat-tempat yang berada di bawah kekuasaan Islam. Ya. Jadi yang pertama kali tidak sampai 2 tahun. Tapi kalau ini 367 tahun kira-kira. Hampir 400 tahun. Jauh banget ya. Nah, kalau Quran disusun berdasarkan hafalan daripada orang-orang yang menghafal, kalau ini disusun bukan berdasarkan hafalan, ini berdasarkan tulisan, ya. Memang salinannya jauh lebih banyak daripada Quran, banyak sekali. Untuk ini aja yang Perjanjian Baru, salinannya bisa sampai hampir 6.000 salinan. Tapi dari kira-kira 5.800 salinan itu tidak ada 2 yang identik. Itu masalahnya, ya. Satu salinan dengan satu salinan yang lain, sama-sama Perjanjian Baru, tidak ada yang benar-benar teksnya itu sama persis gitu kan. Tapi kalau Quran, kita tahu punya berapa? 114 surat. Di Indonesia ya Ustaz ya. Di Maroko berapa Ustaz? Sama. Di Cina berapa Pak? Sama. Di Amerika? Sama. Kalau ini Protestan 66 surat. Sebentar Pak, saya ambilin yang versi lain nih Pak. Nah ini ada yang kecil nih. Ini Katolik nih Pak. Ini punya Katolik nih. Katolik berapa surat? 73 surat. Beda 7. Ya, 7 surat yang di sini disebut surat-surat namanya Deuterokanonika. Ditolak oleh pendiri agama Kristen Protestan Martin Luther. Ya. Jadi ini 66, ini 73. Sudah selesai belum Pak? Belum. Masih ada lagi Pak. Sebentar Pak, ini nyarinya agak susah nih Pak. Boleh dibeli nih. Oh Pak, saya pernah ceramah di Medan Pak. Ada profesor duduk di pojokan gitu. Kodondi, itu bukunya satu peti saya bayar 100 juta kata gitu. Dengar 100 jutanya sih menggiurkan gitu Pak ya. Tapi nyarinya setengah mati. Kalau yang ini nggak bakal saya jual Pak. Kalau yang ini banyak orang Kristen baca catatan kakinya terus bersyahadat. Nah, ini ada Kristen Ortodoks. Berapa surat? 78 surat. Ya, ini tadi 66, Katolik 73, ini 78. Udah selesai belum, Pak? Belum. Oh, Bapak tahu sih, Pak? Sering nonton Donditan berarti ini. Tapinya gede. Ini ada Kristen Ethiopia. Nah, loh. 81 surat. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Yang Ethiopia malah menggambarkan Nabi Isa alaihissalam berkulit hitam. Nah, ya, jadi bundanya Maria juga berkulit hitam. Ya. Jadi kalau begini jumlah suratnya beda, berarti kan konsep yang disebut firman Tuhan jadi kitab, berarti kan ini kalau orang Betawi bilang belum kelar ya Pak ya?
Belum selesai kan berarti kan? Nah, ini juga menghasilkan kelompok Kristen yang berbeda-beda. Yang saya tahu sekarang ini yang paling utama adalah 3 kelompok Kristen. Yang pertama itu disebut dengan Kristen Trinitarian. Trinitarian ini yang berakidah Tuhannya itu Trinitas, gitu ya. Trinitas itu apa? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham Pak? Ah, paham? Bener paham Pak? Gimana caranya Pak? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 tapi 1. Caranya paham gimana sih? Saya jadi curiga nih kalau paham. Ya, Trinitarian. Lanjut lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Yang pusing boleh minum botrek semua. Ini kelompok Kristen Trinitarian. Yang kedua, kelompok Kristen Unitarian. Unitarian tidak menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, tetapi tetap percaya bahwa Nabi Isa disalib dan mati untuk menebus dosa mereka. Ya. Yang ketiga, ini Kristen Oneness namanya. Oneness itu kesatuan. Jadi mereka bilang Bapa ini adalah Yesus atau Nabi Isa. Yesus ini Bapa gitu, 1 pribadi, bukan 3 pribadi seperti Trinitarian. Ya. Jadi kalau Trinitarian, Trinitas 3 pribadi, 1 Tuhan. Yang Oneness 1 pribadi, Bapa dan Yesus itu sama gitu. Ya. Yang Oneness ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya, yang ini, yang Oneness. Kalau yang Trinitarian ini dibantah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Ya, udah dibantah nih Pak. Tapi di Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-116 ada ayat yang berbunyi kira-kira artinya begini. Jadi Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan mereka? Berarti seolah-olah di dalam Quran surat Al-Maidah 116 itu ada 3 sosok, yaitu Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam, dan bundanya Maryam yang dianggap sesembahan. Orang Kristen bilang Quran tuh nggak paham Trinitas. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Maryam. Kenapa Quran surat Al-Maidah 116 mengatakan ada Allah, Nabi Isa, dan Maryam? Gimana Pak kalau ada ngomong gitu Pak? Pasti bingung. Kalau nggak belajar Kristologi pasti bingung. Tapi kalau belajar Kristologi jawabnya mudah sekali. Karena sebelum 3 kelompok Kristen yang ini, zaman dulu bahkan sebelum ada Nabi, sebelum Nabi diutus, sudah ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Namanya kelompok Koliridianisme. Tumbuhnya malah di tanah Arab di abad ke-4, pertengahan abad ke-4. Makanya di abad ke-5 kelompok itu dianggap bidat gitu Pak. Bukan bid'ah ya Pak ya, bidat gitu. Kalau sebutan mereka tuh bidat atau sesat gitu. Jadi mereka bilang Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu sesat gitu. Sampai dibuatkan muktamar, namanya Muktamar Efesus tahun 431 Masehi. Mereka sampai memutuskan bahwa Maria itu adalah disebut Theotokos, bukan Tuhan, tapi bunda yang menghantar Tuhan ke bumi gitu. Jadi Tuhan mau ke bumi perlu ada yang nganter gitu. Ya, sampai begitu ya. Makanya di Quran kalau ada kalimat seperti itu, berarti kan memang ada yang menyembah Maria sebagai Tuhan gitu. Jadi bukan Quran nggak tahu Trinitas gitu. Tapi Quran justru malah tahu semua model konsep ketuhanannya orang Kristen atau Nasrani pada waktu itu gitu. Ya, sekarang sudah tambah lagi gitu. Kalau orang Kristen yang kebanyakan, mereka mengatakan kalau ditanya Tuhannya ada berapa? 1. Esa nggak Tuhannya? Esa. Tapi ada berapa pribadi? 3 gitu.
Kok bisa begitu? 3 pribadi, satu Tuhan. Itu namanya 3 Tuhan apa satu Tuhan? Satu Tuhan, 3 pribadi. Kok bisa begitu? So what gitu loh. Gitu. Ya, jadi orang Kristen yang sekarang akidahnya akan tetap bilang Tuhannya Esa, tapi pribadinya 3 gitu. Ya. Sekarang ada lagi Kristen yang mengaku Tuhannya 3. Bukan 3 pribadi satu Tuhan nih, tapi Tuhannya 3. Mereka ngaku Triteos gitu bilangnya. Bukan Trinitas, Triteos. Theos itu Tuhan. Ya. Jadi mereka ditanya, Tuhannya berapa? 3. Bener 3? Bener. So what gitu loh, nggak apa-apa. Mereka nggak malu mengakui gitu bahwa Tuhannya 3 gitu. Ya. Jadi semakin banyak perbedaan, tapi jumlahnya sangat sedikit kalau yang Triteos. Yang banyak tadi itu cuma yang Trinitarian, Unitarian, dan Oneness gitu ya. Ini yang banyak. Yang Unitarian ini dulu memang terbentuknya baru kira-kira abad ke-19. Tapi pola pemikirannya itu sudah ada dari zaman abad ke-4. Ketika tahun 325 Yesus dianggap sebagai Tuhan, itu sudah ada Kristen-Kristen yang disebut dengan kelompok Arianisme yang menganggap Yesus bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan yang paling mulia. Yesus itu pernah tidak ada katanya. Ya, makanya Yesus bukan Tuhan. Pola pemikirannya sama dengan yang sekarang Unitarian, gitu ya. Ini jenis kelompok-kelompok Kristennya. Nah, kenapa kita kok perlu gitu tahu seperti ini? Sampai saya harus ngumpulin Bible sebanyak ini. Gitu. Untuk membuktikan kebenaran Quran. Saya ngomong nih, saya ulang nih ya. Saya dan teman-teman di yayasan kami belajar ilmu ini untuk mencari bukti kebenaran Quran. Kalau bapak-bapak yang sudah biasa baca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, celakalah mereka yang apa? Mengubah-ubah dan mengaku ini berasal dari Allah dan mereka menjual hanya dengan harga yang murah. Buktinya di mana? Gitu. Pernah lihat nggak buktinya? Kita kan sebagai umat Islam punya rukun iman. Salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada kitab-kitabnya, betul kan? Jadi kalau ada yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, apakah, nah ini sekarang kita mulai masuk nih. Apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Yahudi dan Kristen? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang berani jawab? Bukan. Kalau saya mencuek aja Pak. Ini yang dimaksud Quran, saya bilang bukan. Ini yang dimaksud Quran, bukan. Udah gitu aja. Karena saya bisa menjelaskan ini siapa yang nulis, kapan ditulis, ini siapa yang nulis, kapan ditulis. Saya bisa menjelaskan. Dari mana? Sumbernya dari sarjana-sarjana orang Kristen sendiri. Sejarawan-sejarawan mereka. Saya mau tanya bapak-bapak nih. Apakah bapak-bapak atau ibu-ibu nih pernah nggak baca di Quran atau di hadis ya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca Pak? Belum ada ya? Yakin ya? Pernah baca nggak Bapak Ibu Nabi Isa alaihissalam dan Hawariun menulis kitab Injil? Belum ya Pak ya? Pernah baca nggak Bapak Ibu di Quran ada ayat yang kira-kira artinya kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya? Pernah baca? Ada Pak? Ada? Di ayat berapa Pak? Ada? Pernah baca? Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, dan Allah pula yang menjaganya. Hah? Ada atau tidak ada Pak? Tidak ada. Jangan ragu-ragu dong Pak. Tidak ada Pak, ya kalimat seperti itu tidak ada. Yang ada apa? Kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya, betul Pak? Jadi tidak ada janji dari Allah SWT bahwa kitab Taurat dan kitab Zabur dan kitab Injil dijanjikan untuk dijaga, betul kan? Kalau tidak ada janji untuk dijaga, bagaimana kita yakin ini kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran? Gitu maksudnya. Itu satu. Yang kedua, karena tadi saya bertanya, apakah kita pernah membaca Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat dan Injil? Ternyata juga tidak ada. Kalau kita pelajari sejarahnya ini,
ini tadi saya bilang disusun abad 5 sebelum ada Kristen. Berarti abad 5 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad 15 sampai abad 13. Ya. Berarti beda berapa tahun sama ini? Hampir 1000 tahun. Kalau yang ini tadi, yang perjanjian baru, mana? Nah, oh yang bawah nih. Atau ini nih. Ini hampir 360 tahun setelah Nabi SAW diangkat. Berarti yang nulis sudah jelas bukan Nabi Isa. Yang nulis sudah jelas bukan Hawariyun. Kalau tradisi, nah tradisi orang Kristen mengatakan yang menulis ini khususnya ya, yang 4 gospel. Nah, saya sebutnya gospel nih. Saya nggak mau sebut Injil, Pak. Kenapa? Karena Injil itu di Quran cuman 1, ya kan? Cuman 1 yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau di sini ada 4 Injil katanya. Kata orang Kristen nih, ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang nulis ini siapa? Ini pun menurut sarjana-sarjana mereka sendiri, itu 4-4-nya yang nulis tidak diketahui. Kalau tradisinya gereja, yang nulis katanya siapa? Matius, pemungut cukai. Markus, muridnya Petrus. Lukas, tabibnya Paulus. Yohanes, anak Zebedeus, murid Yesus. Ini tradisi. Tapi sudah menjadi kesepakatan para sarjana Kristen sendiri bahwa yang menulis itu bukan orang yang saksi mata langsung. Juga bukan orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi kalau saya bahasakan, orang-orang yang menulis 4 kitab gospel itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Ya dong? Nggak tahu zaman dulu udah ada kopi apa belum? Ya ibaratnya belum pernah bercengkrama gitu lah ya. Tidak pernah ketemu. Ya, itu pun menurut ahli-ahli Kristen sendiri. Ya, kalau tradisi zaman dulu mengatakan dia murid, tapi zaman sekarang gereja, salah satu gereja yang saya tahu juga sudah mengkonfirmasi bahwa bukti-bukti yang ada tidak mendukung bahwa yang menulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nah, jadi dengan tahu seperti ini, kita kan jadi tahu gambarannya gini. Kalau di Quran disebutkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kata kitab itu pasti berupa buku atau enggak, Pak? Kata kitab. Buku ya. Kalau begitu, Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan mengatakan qala ini Abdullah ataniyal kitabah wajah alani nabiyah. Ketika itu Nabi Isa berkata seperti itu ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi di gendongan ibunya, ya Maryam. Ketika apa? Ketika membela ibunya dituduh berzina oleh kaumnya. Betul? Kalau Nabi Isa alaihissalam masih bayi, bisa ngomong, diberikan kitab Injil, apakah yang dimaksud kitab Injil itu buku yang jatuh dari langit? Iya Pak, buku yang jatuh dari langit begini? Tidak. Jadi apa dong? Kalau dia memberiku kitab Injil, Allah memberikannya apa? Dalam bentuk buku begini atau dalam gimana? Wahyu. Ya, jadi yang disebut dengan kitab dalam bahasa Arab memang artinya bisa wahyu yang ditulis, bisa. Tetapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, aturan, perintah dari Allah SWT kepada satu kaum tertentu. Itu juga bisa berarti kitab. Jadi kalau disebutkan Bani Israel diberikan kitab Taurat, artinya bisa juga Bani Israel diberikan hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk mengikuti aturan dari Allah SWT. Kata kitab itu artinya, ya. Tidak harus berbentuk buku. Itu. Nabi Musa alaihissalam ketika hidup sudah ada buku? Belum. Nabi Isa alaihissalam ketika masih hidup sudah ada buku? Belum juga. Nah, berarti apa? Wahyu. Wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya
untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju ya Pak? Setuju ya? Jadi kalau begitu, suhuf lembaran Pak. Ya, tadi Imam membaca, ya kan? Suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran. Lembarannya dalam bentuk media apa? Walau-walam ya, bisa kulit binatang, bisa apa namanya pelepah pohon atau apa, atau bisa di batu. Seperti apa namanya Nabi Isa alaihissalam ketika menuliskan apa namanya Taurat di atas 2 loh batu, ya 2 loh batu. Di Quran disebutkan kan, paling jauh itu yang disebut dengan kitab Taurat yang ada fisiknya ketika turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ya cuma 2 loh batu itu Pak. Ya, ketika dihancurkan, Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel menyembah patung sapi. Ya, paling jauh yang disebut dengan kitab yang kita harus imani 2 loh batu itu. Tetapi yang kita imani, kata kitab itu belum tentu harus berbentuk seperti ini. Ya, karena zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa belum ada buku. Ya, nah ini mohon supaya kita sama-sama satu pandangan gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu ketemu orang Kristen menunjukkan kitabnya, ini loh kitab Injil, ini loh Injil yang dimaksud Quran kamu, jangan, bukan, ini bukan. Saya bisa buktikan lagi dari ayat-ayat Quran. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau ini disebut Taurat, ini disebut Injil, ada nggak di sini nama Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini bukan Taurat, ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Maksud saya gitu Pak. Ya, entah mereka sudah menyamarkan, sudah menghapus, sudah membuang, itu pekerjaan orang-orang zaman dulu. Tetapi yang sudah tidak ada namanya, ini kan berarti tidak bisa disebut sebagai kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud Quran gitu. Betul Pak? Setuju Pak? Di Quran juga, Quran surat Al-Asaf ayat ke-6 ya. Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul bernama Ahmad. Ada nama Ahmad di sini Pak? Tidak. Karena tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6. Itu maksud saya. Ya Pak ya? Walaupun, nah ini walaupun saya dan teman-teman yang sudah mempelajari kitab ini, kami masih bisa mengatakan bahwa di dalam kitab mereka ini masih ada kebenaran Pak. Masih ada kebenaran. Kenapa? Karena masih ada ayat-ayat yang sejalan dengan Quran. Perintahnya, syariatnya, itu masih ada yang mirip dan sejalan dengan Quran. Contohnya paling gampang aja, nggak makan babi, ada di sini juga ada. La ilaha illallah juga ada di sini, ya. Sunat apalagi, puasa ada, riba nggak boleh ada juga, ya. Banyak sekali yang serupa dan sejalan dengan Islam. Tetapi, nah tetapinya ini. Tetapi di dalam kitab ini dan kitab ini, walaupun ada kebenaran, sayangnya ini telah bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Kontradiksi, ya kontradiksi. Kemudian ada apa lagi? Plagiarisme, plagiat. Ada lagi apa? Ayat yang tidak asli. Jadi ada pemikiran manusia zaman dulu menulis catatan di pinggir halaman, oleh penyalin berikutnya dijadikan ayat gitu. Jadi tadinya ada pemikiran agama, jadi agama gitu. Ada yang begitu. Kontradiksinya banyak ya. Yang saya tulis di dalam buku saya, yang saya masukkan hanya 275 kontradiksi. Kalau mau secara membabi buta, ribuan Pak sebenarnya kontradiksinya ya. Cuman saya juga tidak mau membabi buta karena banyak juga yang dianggap kontradiksi, tapi perbedaannya itu hanya perbedaan unit gitu atau satuan, gitu ya. Nah jadi inilah kira-kira gambaran daripada agama daripada saudara kita yang Kristen. Saya menggambarkan, menjelaskan ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen ya, bukan ya Pak ya. Kita bangsa Indonesia,
tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita tahu begini ini supaya apa? Supaya iman dan akidah kita tambah kuat dan kita tidak mudah dimurtadkan. Itu saja tujuan saya ya dan teman-teman. Dan juga tujuan yang lebih penting lagi adalah untuk membuktikan kebenaran Quran. Ya. Kalau mau dibedah satu-satu, yang dimaksud oleh Quran apa? Nanti di sini bisa kelihatan buktinya ada di sini. Salah satu contoh yang tadi saya bilang, pemikiran agama menjadi agama itu tertulis di sini. Ya, jadi di sini ada catatan kakinya gitu. Dan ini buku bukan untuk jamaah. Ya, buku ini bukan untuk anggota gereja. Buku ini untuk calon pastor gitu. Jadi calon pastor yang ceramah atau khotbah di mimbar itu tahu bahwa di dalam kitabnya tuh ada ayat yang tidak asli. Ditulis di sini, Pak. Ayat ini tidak ada di dalam seluruh naskah-naskah kuno. Awalnya ayat ini adalah catatan di pinggir halaman. Kemudian disisipkan gitu. Tulisannya disisipkan, Pak. Ya. Ke dalam naskah-naskah Yunani. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Pakai kata pasti lagi. Nah, saya sering nanya sama orang-orang tamu saya, kalau tidak asli itu kata lainnya apa ya? Mereka sendiri ngomong, saya nggak berani ngomong ini palsu, enggak. Saya cuma nanya, kalau tidak asli itu kata lainnya apa? Nah, akhirnya saya cuma bertanya, kalau ada ayat di dalam kitab yang disebut kitab suci, yang tidak asli, pakai pasti lagi, bisa nggak nih disebut kitab suci? Itu saja gitu. Saya ketika debat dengan pendeta, Pak, ini selalu saya bawa. Saya pegang depan pendeta, saya tanya, Pak Pendeta, ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Tapi saya sambil pegang ini. Kalau dia bilang firman Tuhan lebih parah lagi tuh. Saya bukain kamera zoom, wah yang nonton bisa puluhan ribu orang gitu. Kalau pendeta rata-rata jujur, Pak. Ya, kalau sudah ditembak begitu dia jujur. Bukan gitu kan. Begitu pendetanya bilang bukan firman Tuhan, yang nonton kan tepuk tangan. Pendeta ngaku ada ayat bukan firman Tuhan. Ya. Kemudian saya tanya lagi, kalau begitu, Pak, kitab yang Bapak pegang itu di meja itu kitab suci bukan, Pak, kalau gitu? Kalau ada ayat yang bukan firman Tuhan. Dia ngaku, Pak, bukan gitu. Yang nonton tambah kencang tepuk tangannya, Pak. Ngaku. Nah, pengakuan seperti itu buat saya dan teman-teman sudah cukup, Pak. Ya, kita tidak boleh menghina orangnya, kita tidak boleh menghina agama mereka, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, jadi buat saya sebenarnya kalau debatnya hanya melulu tentang Yesus itu Tuhan atau bukan, ya, walaupun itu penting, tapi kalau yang diperdebatkan hanya itu, ujung-ujungnya apa, Pak? Lakum dinukum waliyadin, kan? Betul kan? Apalagi kita tinggal di sebuah sekarang pakai sistem negara nih. Sudah ada sistem negara, agama apa aja yang diakui, harus saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan. Kan berarti kan mereka mau menyembah apapun kan itu kan hak mereka. Betul kan, Pak? Kita sebagai umat Islam, makanya topik ini akan saya singgung di akhir ceramah nih ya. Makanya setelah kita tahu dengan tadi semua yang saya ceritakan, kebenaran Quran, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, dan juga yang disebut oleh Quran tentang ayat-ayat yang sudah dirubah-rubah. Berarti Quran kan pasti benar. Kalau Quran sudah pasti benar, kalau ada kalimat inna dina indallahil Islam, berarti Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Yang paling benar. Yang paling benar siapa? Coba tunjuk tangan, Pak. Paling benar. Tadi yang paling benar siapa, Pak? Kalau Bapak bilang paling benar, berarti ada agama lain yang benar, Pak. Kalau inna dina indallahil Islam, berarti di sisi Allah agama yang diridhoi itu cuma Islam kan, Pak? Betul nggak? Kalau gitu yang selain Islam diridhoi nggak, Pak? Berarti yang tidak diridhoi itu benar atau salah, Pak? Sudah, kita aja. Jangan repot-repot gitu maksud saya, Pak. Betul nggak, Pak? Buat kita orang Islam, kita berhak bicara, kita berhak menyatakan bahwa agama yang benar itu ya Islam, yang lain salah.
Karena ada kalimat inna dina indallahil Islam. Buat orang beragama lain, mereka mau mengatakan agama mereka yang benar, Islam salah pun juga mereka punya hak yang sama kan dengan kita kan. Kita bilang Islam yang benar mereka salah, mereka bilang agama mereka yang benar Islam salah, kan masing-masing punya hak yang sama. Tetapi kan bukan berarti kita harus bermusuhan gitu. Ya kan, Islam tidak mengajarkan bermusuhan. Islam mengajarkan kita harus juga berbuat adil ketika mereka tidak memusuhi kita, kan begitu Pak. Betul ya? Jadi maksud saya, buat kita orang Islam, kita harus berani menyatakan Islam yang benar, yang lain salah, gitu aja. Makanya karena kita tidak boleh kalau kita beriman pada Quran, kan kita tidak boleh menentang kalimat inna dina indallahil Islam. Kalau sudah inna dina indallahil Islam berarti ya cuman Islam yang benar buat kita orang Islam gitu. Apalagi bisa dibuktikan dengan hal-hal seperti ini. Ada kontradiksinya, ada ya tidak asli, ada ya bisa dibuktikan ini bukan tulisan Musa, bisa dibuktikan ini bukan tulisan Yesus, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Ya Pak ya? Ini sebenarnya masih banyak yang harus saya bahas nih, karena kalau bicara perbandingan, itu berarti harus bicara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya, tapi ini waktunya kayak sudah mau habis. Jadi tadi saya dapat pesan sponsor, katanya jam 6 udah harus selesai nih katanya. Ya benar, jam 6 ya. Jam 6. Jadi ini mungkin Ya. Sampai jam 6 maghrib ya. oh jam 6 maghrib loh. Tadi saya nantangin, sekarang saya rasa udah mau habis ya. Ya, apa namanya? Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu, kita bahas lagi tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam agama Yahudi dan Kristen. Ya Pak ya? Silahkan kalau ada mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya. Insyaallah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ini dulu nih, Mas, ini dulu. Ke depan aja. Sini. Supaya tahu. Sebutin nama ya. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Eko. Saya mau tanya Pak tentang masalah kitab Injil tadi bahwa di situ ada yang dilarang makan babi ya. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali saudara-saudara kita mungkin ya itu banyak yang makan babi. Ya. Nah, padahal dijelas di kitabnya mereka dilarang untuk makan babi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanya apa jadi? Kenapa masih banyak makan babi? Iya. Oke. Iya, ini sebenarnya udah masuk ke pembahasan yang tadi saya bilang nih. Ya, jadi gini. Satu-satu aja Pak. Satu-satu biar nggak lupa ya. Jadi gini. Ketika kita membandingkan dan mempelajari agama mereka, ternyata ya, ini yang sudah saya pelajarin Pak ya. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ini ternyata ada perbedaan tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Konsep ketuhanan perjanjian lama dengan yang disebut dengan tokoh Yesus, ya Pak ya, itu ternyata sama. Ya, di perjanjian lama babi haram. Oke, Yesus juga bilang dia mengikuti atau tidak membatalkan hukum Tauratnya Musa. Berarti kalau Yesus tidak membatalkan Taurat Musa, berarti Yesus bisa dipastikan juga tidak makan babi. Berarti babi juga haram.
Karena menurut hukum Taurat, Musa, babi haram. Tetapi ketika kita bicara yang namanya Paulus dan gereja, ini juga ternyata konsep peribadatan itu juga ada sedikit yang berbeda. Ya. Ketika di sini Pak Yesus bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, Matius 5 pasal 17. Ayat 18-nya dikatakan, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Berarti dengan kata lain, Yesus di sini mengatakan hukum Taurat itu akan hilang setelah kiamat, gitu. Ya kan? Karena selama langit dan bumi belum lenyap. Tetapi di sini Paulus mengatakan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Hukum Tauratnya batal buat siapa? Buat orang-orang non-Yahudi. Kalau buat orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Sunat, nggak boleh makan babi, dan sebagainya. Tapi kalau buat orang-orang di luar Yahudi, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Karena sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa semua makanan itu halal, asal apa? Diberkati. Jadi perintah, ya perintah, bukan perintah ya apa ya? Paulus sendiri tidak menyebut babi sebenarnya, tidak menyebut babi, hanya bilang makanan halal gitu aja. Tapi kan itu bisa diinterpretasikan berbeda-beda kan? Kalau buat orang Yahudi, babi makanan bukan? Bukan, udah pasti haram. Tapi kalau buat orang non-Yahudi yang kebiasaan makan babi jadi makanan gitu kan. Nah itu makanya bisa ambigu. Jadi gereja menganggap perkataan Paulus itu bahwa babi itu boleh dimakan karena ada perkataan semua makanan halal asal diberkati gitu. Tapi kalau Yesus sendiri bilang mengikuti hukum Taurat Musa, berarti Yesus pasti tidak makan babi. Gitu ya. Jadi kita kalau membandingkan memang kadang-kadang bisa Yahudi atau Israel, Yesus, Paulus, dan gereja. Ini semuanya bisa ada persamaan dan perbedaannya. Israel dan Yesus ini banyak samanya, ya ini sama, banyak samanya. Kalaupun ada perbedaan, itu sisipan. Kemudian Yesus dan Paulus ini ajaran keselamatannya yang berbeda. Kalau Yesus bilang kepada bangsa Israel, kalau mau selamat, bertobat, beramal soleh. Kalau Paulus, kalau mau selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru selamat. Antara Paulus dan gereja, konsep ketuhanannya ini juga sedikit berbeda. Ya. Paulus bilang, satu-satunya theos dalam bahasa Yunani, theos itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? God gitu ya. Satu-satunya God itu adalah Bapa. Dan satu-satunya Kurios. Kurios itu kalau bahasa sini apa ya? Gusti gitu lah. Bahasa Inggrisnya Lord gitu. Nah, ya, itu Yesus. Jadi Paulus pun membedakan antara Bapa dan Yesus itu dengan sebutan yang berbeda. Tapi sama penerjemah kitab orang Indonesia ini, kata God itu harusnya kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia jadi apa? Tuhan kan? God itu Tuhan. Tapi sama LAI diterjemahkan menjadi kata Allah. Tulisannya Allah Pak, ALLAH. Saya bacanya juga di sini Allah Pak, nggak ada tasdidnya. Untuk kata kuriosnya oleh LAI diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Harusnya Tuhan. Harusnya Tuhan. Atau kalau Lord dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Gusti. Ya kan? Orang Jawa kan juga bisa menyebut Gusti Nabi, Gusti Allah, ya kan? Kalau Gustinya ditujukan kepada manusia, ya artinya manusia. Tapi kalau Gusti Allah ya ditujukan kepada Yang Maha Kuasa Allah gitu. Orang Inggris pun zaman dulu tahu Pak. Kalau mereka nyebut tuan tanah, mereka menyebutnya apa? Misal Lord Rudy misalnya. Tuan Rudy gitu kan, maksudnya manusia. Kalau ketemu dengan seorang raja, mereka nyebutnya Lord King. Kalau di dalam gereja, mereka menyebut Tuhan apa? Lord God. Jadi kata Lord ini memang ya seperti kata Gusti lah.
bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Tapi sama LAI, semua kata kurios tadi yang Tuhan itu, ketika disebutkan untuk Yesus, semua diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Untuk yang Bapa disebut Allah. Gitu. Ya, jadi Paulus dan gereja pun ini agak sedikit berbeda nih, masih bisa diperdebatkan gitu. Tapi kalau konsep keselamatannya Paulus dan gereja sama. Ya, ada juga kalau Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan, berarti kan nggak perlu ada perpuluhan. Perpuluhan tahu Pak? Tahu ya? 10% tahu Pak? Kalau Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan untuk orang non-Yahudi, tapi buktinya gereja masih mengut perpuluhan. Ada perbedaan gitu ya. Kira-kira gitu Mas. Ya, jadi itu juga termasuk masalah makan babi gitu. Maksud Paulus tidak menyebut babi, hanya menyebut semua makanan halal gitu. Tapi sama gereja diterjemahkan oleh gereja-gereja yang makan babi, babi halal. Tapi ada juga gereja yang nggak makan babi Pak. Advent nggak makan babi. Ya, semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Yang mana dulu? Silakan Pak. Assalamualaikum Kak. Baca aja, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, di Bible kan Yesus disunat, mati dikafanin, Ya. sedangkan di Al-Quran diangkat. Nah itu saya bingung gitu. Bingungnya kenapa? Nah kan cerita di Bible bukan cerita di Quran. Iya, Yang dibingungkan cerita di Bible atau cerita di Quran? di Al-Quran juga, Bible juga gitu loh. Yang di Quran bingungnya kenapa? Ya di Al-Quran kan diangkat, Diangkat, ya. ya. Sedangkan di Bible ternyata matinya dikafanin. Ya, Bapak percaya yang mana? Makanya saya bingung. Kok bingung? Itu dia. Kalau bingung berarti belum beriman pada Quran gitu. Gimana? Ya makasih. Ragu berarti nih. Abu-abu. Ya silakan. Waduh. Kalau ragu berarti gimana Pak Ustadz? Berarti asyhadu? Abu-abu. Begini Pak, kan kitab kita kan Quran. Di Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya berarti tidak mati kan? Tidak mati disalib gitu, diangkat gitu. Itu yang harus kita imani Pak, itu akidah kita gitu. Kalau di dalam Bible diceritakan, ini diceritakan Yesus atau Nabi Isa itu disalib, kemudian mati, bangkit di hari ketiga, terus dikafani, terus mati, disalib, kemudian dikuburkan, bangkit hari ketiga, baru diangkat. Ini kan ceritanya bukan Quran Pak, Bible kan. Nah, tinggal Bapak percaya yang mana gitu maksud saya. Ini udah bingung lagi, Pak. Ya, jadi nggak usah bingung. Yang Bapak harus imani Quran ya sudah. Bapak berpegang bahwa Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 157, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu. Kalau cuma diceritakan di sini Yesus disalib bangkit dari ketiga, ya itu urusan mereka, monggo gitu. Cuman maksud saya gini Pak, kan kita tidak beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Tapi diceritakan ketika diturunkan dari salib, jenazahnya dikafani. Bukan saya bilang Yesus dikafani, enggak. Menurut cerita Bible, Yesus dikafani. Saya cuma nanya sama orang Kristen, orang beragama apa kalau mati dikafani? Sudah, gitu aja. Sahadat dia. Saya nanya lagi, Yesusnya diceritakan disunat. Yesusnya diceritakan di sini berpuasa. Yesusnya di sini diceritakan sholat subuh lagi Pak, sholat subuh dan sujud sholatnya. Udah gitu Yesus di sini diceritakan akikah, ya, diceritakan lagi Yesus di sini dibaptis. Dibaptisnya ini adalah mirip dengan mandi wajibnya Islam, gitu. Nah sekarang saya bertanya kepada orang Kristen, umat beragama apa yang lakinya disunat? Umat yang berpuasa, sholatnya sujud, mati dikafanin, akikah, dan mandi wajib, umat beragama apa? Mudah kan, mereka melihatnya mudah, mengamati mudah. Islam yang melakukan apa? Sunnah Yesus di sini Pak, malah Pak. Sunnah Yesus. Ya kan? Jadi buat mereka juga membuka pikiran gitu. Mungkin mereka baca tapi nggak ngeh gitu. Nggak ngehnya maksudnya,
kok malah orang Islam yang melakukannya, bukan orang Kristen gitu. Ada orang Kristen yang sujud, ada Pak. Ada orang Kristen yang puasa, ada. Ada orang Kristen yang sunat, ada. Ada orang Kristen yang nggak makan babi, ada. Tapi nggak semuanya, nggak mainstream gitu loh Pak. Nah, jadi artinya apa kalau begitu? Berarti kan kalau dilihat dengan mata awam, kan malah kita yang menjadi pengikut Yesus gitu loh Pak. Betul nggak? Sedangkan mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Paulus. Jadi sering sekali ketika saya terima tamu, yang pertama saya tanya, Bapak, Ibu, Adik, ini ngakunya sebagai pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Pasti mereka langsung ngomong, saya pengikut Paulus, Yesus gitu. Pertama-tama bilangnya gitu Pak. Tapi ketika sudah saya kasih lihat ayat ini, baca sendiri, baru oh iya ya. Baru akhirnya saya ngomong, Bapak, Ibu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Bapak, Ibu ini pengikut Paulus, penyembah Yesus. Betul nggak? Mereka mengikuti ajarannya Paulus dengan cara menyembah Yesus. Ya walaupun Paulus ini mengajarkan menyembah Yesus atau tidak itu masih diperdebatkan. Tetapi sama gereja ditafsirkan bahwa Paulus mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan. Ya Pak ya? Cukup atau ada lagi? Silakan. Silakan. Assalamualaikum Tat. Yesus pernah ngaku Tuhan nggak Tat? Tidak pernah. Udah cukup gitu ya. Ada lagi? Satu lagi ya. Waktu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz. Sejak kapan perbedaan Yesus dengan penyebutan Yesus dengan Isa Ustaz? Sejak kapan? Ya artinya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Gini, kalau dilihat dari sisi tradisi sejarah dan bahasa, yang disebut dengan Nabi Isa itu dia kan tinggal di Palestina dan dia itu berbahasa Aramaik, ya Pak ya, berbahasa Aramaik. Kalau pakai bahasa Aramaik, nama dia dalam bahasa Aramaik itu Iso Pak, Iso. Orang yang berbahasa Aramaik nyebutnya Iso. Kalau orang berbahasa Ibrani nyebutnya Yesua. Kalau orang berbahasa Arab nyebutnya Isa. Kalau orang berbahasa Yunani nyebutnya Isus. Harus ada usnya Pak di belakang Pak. Kalau Yunani kan. Korintus, Petrus, Matius dan semuanya ada us-usnya gitu. Jadi karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi, maka nama Iso oleh orang Romawi disebut Isus. Karena orang Romawi menyebutnya dengan bahasa Yunani. Sampai abad ke berapa ya? 16 Pak. Ya, 16. Itu ada penemuan huruf J. Tadinya sebelum tahun 1524 huruf Latin tidak ada huruf J, Pak. Ya. Baru ditemukan di tahun 1524 oleh salah seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino, Pak. Saya nggak tahu apa Trissino keturunan Jawa atau apa ya, namanya Trissino. Gian Giacomo Trissino gitu namanya. Dia yang menemukan huruf J, Pak. Ya. Kemudian tahun 1524 tuh berarti kan abad 16, Pak ya. Baru tahun 1632 di sebuah pengadilan di Inggris ada sebuah dokumen baru ada kata Jesus gitu, Pak, dalam bahasa Inggris. Tapi belum masuk Bible, Pak. Saya punya Bible yang tahun 1611 belum ada kata Jesus, Pak. Masih kata Isus gitu. Masih pakai bahasa Latin. Baru kira-kira tahun 1750. Nah, kata Jesus baru masuk Bible. Itu adanya kalau nggak salah di dalam Bible-nya Baskerville atau Thompson gitu, yang menerjemahkan dari Bible-nya KJV, King James Version. Berarti baru di pertengahan abad 18, Pak, baru ada kata Jesus, gitu Pak ya. Ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kan, bahkan ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kadang pakai Yesus, kadang pakai Isa Al-Masih, Pak, malah. Saya punya Bible tahun 1916. Masih tulisannya Isa Al-Masih. Itu Bible bahasa Melayu tuh. Itu bahasa Melayu rendah tuh, Pak. Itu ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak sejak kapan ada kata Jesus atau Yesus? Sejak 1632, Pak, Masehi. Tapi itu pun belum masuk Bible. Masuk Bible-nya
baru tahun 1750. Bayangin Pak, 18 abad setelah Nabi Isa baru ada kata Jesus. Ya Pak ya. Cukup atau ada lagi? Cukup ya.